Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat semua kan? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat. Pak. Oke, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, coba dulu moderator dipimpin dulu doa. Dipersilahkan Bu. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah masuk materi tentang modul ajar. Sekarang untuk pertemuan berikutnya kita masuk materi yang akan baru. Sebelumnya Bapak Ibu saya ingatkan untuk tugas asinkronusnya kira-kira gimana Bapak Ibu, sudah selesai semua? Sudah Pak, mulai Oh, siap. Oke, terima kasih banyak. Memang untuk kelompok 2 ini memang orangnya sangat kreatif, tepat waktu mengumpul tugas. Baik ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan mengenai komponen kurikulum operasional. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan ya, Bu Farida? Kelihatan Bu? Belum Pak. Oke, berarti masalah jaringan ya, Oh sabar. ya, udah Sudah Pak, ya? udah. Sudah nampak ya? Nah, sekarang Udah. untuk hari ini kita masuk materi tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baik. Jadi di dalam komponen utamanya ada 6 ya komponennya ya. Yang pertama tentang karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosialnya, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian masuk ke visi, misi, dan tujuan. Nah ini visi, dulu kita bahas, menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai akan dituju. Nah, sesuai dengan yang sudah kita pelajari, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila, ada 6 nilai ya. Kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang saya sebutkan tadi, ada 6 ya. Profil Pancasila yaitu Pancasila, kemudian kebinekaan global, mandiri. Saya ulang, pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, yang keenam gotong royong. Oke. Sekarang misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Nah, jadi visi itu akan diturunkan menjadi misi yang akan menjawab apa yang akan menjadi tujuan di visi. Kemudian nilai-nilai yang terpenting untuk dipegang selama menjalankan misi. Kemudian masuk tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian tujuan menggambarkan patok-patok milestone penting dan selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian berikutnya kompetensi, karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian pengorganisasian pembelajaran, itu komponennya lagi. Itu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam suatu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian
capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Kemudian intrakurikuler. Itu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, seperti mulok. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mencakup pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Kemudian ekstrakurikuler, gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Kemudian rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertatap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Yang terakhir, lampiran. Contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai rinci pembelajarannya. Kemudian referensi landasan hukum dan landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, inilah kira-kira materi kita mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sampai di sini dulu, kira-kira kepada Ibu dan Bapak ada ingin ditanya mengenai komponen kurikulum operasional sekolah, boleh bebas. Pas, Pak, pas. Pas. Pas ya. Pas, Pak. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena kita juga di tugas asinkronusnya juga banyak, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bekerja setelah materi ini nanti kita padakan. Bapak Ibu boleh mengerjakan sampai batas waktu yang kita tentukan, yaitu di pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Jadi saya kira tugas-tugas yang Ibu akan kerjakan ini kiranya dikerjakan tepat waktu. Kemudian mana tahu ada tugas-tugas yang belum juga terselesaikan, mohon dikerjakan. Dan apabila nanti ada masalah dalam pengerjaannya, boleh Bapak Ibu menghubungi moderator atau ketua kelas atau langsung juga menghubungi saya. Saya rasa untuk materi ini kita padakan pada hari ini. Pesan saya, tugas harus selesai, kemudian Bapak Ibu harus menjaga kesehatannya sehingga kita nanti 10 hari ke depan ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat, semua ilmunya bisa kita peroleh dan kita amalkan nanti kepada guru-guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Saya rasa sampai di sini pembelajaran kita. Saya akhiri. Oh, sebelumnya Bapak Ibu saya rasa pertemuan kita pada hari ini saya padakan ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Masih sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang modul ajar. Sebelum kita lanjutkan, pada moderator, saya persilakan untuk mulainya dengan doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Pada Bapak, saya persilakan. Baiklah, demi kelancaran aktivitas kita, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator, kepada Bu Farida, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Setelah kita belajar pada pembelajaran lalu tentang CP, ya, hari ini kita lanjutkan dengan modul ajar. Para Bapak, Ibu. Sudah nampak Pak, Bapak, Ibu? Kelihatan, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Kelihatan. Ya, hari ini kita mulai dengan mempelajari modul ajar. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam modul ajar. Ya, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, untuk hari ini kita hanya belajar dua saja, konsep modul ajarnya dan komponen modul ajar. Konsep modul ajar ada 5, yaitu modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang keempat, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Yaitu tadi tentang konsep modul ajarnya. Kemudian dalam komponen modul ajar, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, komponen modul ajar yang harus kita lengkapin itu ada 3. Yang pertama adalah informasi umum. Di dalam informasi umum itu harus tercantum yang pertama identitas sekolah, kemudian komponen kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana,
target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Nah, kemudian yang kedua, komponennya komponen inti. Di dalam komponen inti ini tercantum tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Yang ketiga, berupa lampiran. Lampiran itu mencantumkan yang pertama lembar kerja peserta didik, kedua bahan bacaan guru dan peserta didik, yang ketiga glosarium, dan yang keempat daftar pustaka. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang komponen-komponen dari modul ajar. Yang tadi sudah kita sebutkan, yang pertama adalah informasi umum. Yang termasuk di dalamnya adalah adanya identitas modul, yaitu informasi tentang modul ajar yang dikembangkan yang terdiri dari nama penyusun, kemudian institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian berikutnya jenjang sekolah. Nah, tentunya kalau kita SMK ya Pak. Nah, yang ketiga kelas, kemudian alokasi waktu. Maksudnya penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja kita masing-masing. Nah, yang kemudian kedua adalah kompetensi awal. Apa itu kompetensi awal? Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau kita singkat dengan PPP atau P3 dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran dimulai 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau terlihat jelas dalam satu materi atau isi pelajaran, kemudian pedagogik dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang ditetapkan. Kemudian sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Dan target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.
Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi, HOTS. Profil pelajar. Model pembelajaran merupakan atau kerangka pembelajaran memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, PJJ luring, dan blended learning. Nah, tujuan pembelajaran. Yang kedua, komponen inti. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keragaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Kemudian, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup, berbasis metode pembelajaran aktif. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen. Jenis asesmen ada 3, yaitu asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Kemudian komponen inti yang berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang saat merancang kegiatan pengayaan. Perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar, kegiatan yang berbeda dengan kelas. Nah, kemudian yang ketiga, komponen modul yang terakhir yaitu adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik atau bukan guru dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Yang B, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan. Nah, kemudian mencantumkan glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Nah, itu saja modul ajar, ya, langkah-langkah pembuatan modul ajar. Nah, kemudian karena waktu kita untuk mengerjakan sinkronus juga banyak, sebagai acuan yang harus kita perhatikan adalah kita harus mampu menyebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Nah, itu saja bahan ajar yang saya sampaikan hari ini. Pada Bapak-Bapak, ada yang kira-kira mau ditanyakan dari hasil presentasi saya hari ini? Silakan, Bapak Ibu. Pas kayaknya, Bu. Karena tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan tetap semangat, lanjutkan asinkronusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan dulu, Bu, dikeluarkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita hari ini melanjutkan materi kita di kegiatan sinkronus. Namun sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya kembalikan kepada Pak Ismadi sebagai moderator untuk memimpin terlebih dahulu. Terima kasih Pak narasumber, Pak Sigit. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Pak, untuk Bapak Sigit dipersilahkan Pak untuk mengungkapkan materinya Pak. Ya. Sebentar, saya buka dulu. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan materi kita hari ini? Kelihatan Pak? Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut materinya mengenai tentang
yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ini dia mengenai definisi profil pelajar Pancasila. Profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Dan dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama itu yang ini ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kalau kita bilang pelajar Indonesia itu ya harus menghayati keberadaan Tuhannya dan selalu berupaya mentaati perintahnya serta menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Tuhannya dalam agama yang kita anut gitu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Lalu yang kedua, dimensi yang kedua yaitu tentang berbineka global. Ya, ini ya. Maksudnya itu, pelajar Indonesia itu yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Karena pada dasarnya sangat banyak sekali kebinekaan yang ada di Indonesia ini, ya. Pelajar Indonesia itu memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Lalu untuk mencapai kebinekaan yang global itu, pelajar Indonesia ya harus dapat mengenal dan menghargai budayanya sendiri, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Lalu yang ketiga ini dia, ya, yaitu mandiri. Pelajar Indonesia itu memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itulah, pelajar Indonesia itu perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi dirinya sendiri. Lalu untuk dimensi yang keempat itu, ya ini dia, yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia itu ya memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Lalu, pelajar Indonesia itu selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki kemampuannya masing-masing dan kita harus bergotong royong. Lalu hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia itu untuk mewujudkan gotong royong, yang pertama bisa melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Lalu dimensi yang kelima, itu ada nalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Lalu pelajar Indonesia itu yang memiliki nalar kritis perlu memperoleh dan memproses
informasi, serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya. Kemudian, merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Lalu ada dimensi yang terakhir, yaitu dimensi kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif itu adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi itu dia, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6, saya ulangi. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ada mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Nah, ini dia. Ada materi kita selanjutnya mengenai ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi, dimensi yang pertama tadi mengenai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dia ada elemennya. Yang pertama itu akhlak beragama. Ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Lalu elemen dalam dimensi yang kedua, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Lalu, berkeadilan sosial. Elemen yang berikutnya dalam bergotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Lalu dalam dimensi yang keempat, dimensi mandiri, ada 2 elemen di situ, yaitu pemahaman diri dan situasi. Yang kedua, regulasi diri. Lalu dalam dimensi yang kelima, bernalar kritis, ada 3 elemen. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Lalu dimensi yang terakhir, dalam dimensi kreatif ada 3 elemen juga. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinil. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Lalu kita lanjut dalam materi berikutnya. Nah, ini dia. Kegunaan profil pelajar Pancasila. Dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Lalu kalau menurut gagasan dari Ki Hajar Dewantara juga telah mengonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Lalu dalam tujuan pendidikannya di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu berikutnya itu profil pelajar Pancasila itu merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Oke, ini ada suatu pertanyaan. Bagaimana profil Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Ya, ini dia mengenai tentang penerapannya. Penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Lalu, ini pada bagian yang kuning, itu budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Lalu, kalau untuk yang hijau ini, ya, itu proyek, pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Lalu ada bagian yang warna keunguan ini, itu intrakurikuler, muatan pelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar. Lalu yang biru yaitu bagian ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, latar belakangnya. Yang pertama, penting bagi pelajar atau peserta didik atau sebutannya siswa, belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Lalu yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas, agar peserta didik atau siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda. Lalu yang ketiga, beban kerja guru perlu dipertahankan, sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler. Ya, ini dia mengenai tahapannya. Semua mapel wajib di SD, SMP, serta mapel fondasi di SMA terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu yang orange, yang ini, kegiatan pembelajaran reguler, lalu ditambah dengan proyek profil pelajar Pancasila. Lalu dengan efeknya itu yaitu mata pelajaran. Berikutnya, proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran integrasi, bukan tematik. Ya. Unit pembelajaran integrasi atau seperti sini ada contohnya seperti JUS, pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama, gurunya. Ya, gurunya. Yang dalam gurunya ini pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru. Yang kedua, pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Lalu yang kedua, pengelolaan waktu dan kegiatan. Dalam pengelolaan waktu dan kegiatan itu ada tiga. Yang pertama, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Yang kedua, sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Yang ketiga, kolaborasi dengan narasumber pengayap proyek seperti masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Ini dari Kemendikbud. Kemendikbud itu menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasi di satuan pendidikan. Lalu untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan,
Ya, ada 2 subjek di situ. Merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Lalu yang kedua, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Ini dia, ada 7 tema yang telah dibuat tadi oleh Kemendikbud. Ya. Yang pertama itu perubahan iklim global, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir yang ketujuh kewirausahaan. Ini contoh pengembangan tema, nanti bisa saya kirimkan saja ya melalui grup yang sudah dibuat ya. Ini juga mengenai tentang perencanaan proyek ya. Lalu ini tahapan kesiapan sekolah, tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Jadi ada 3 tahapan ya. Dalam tahap awal itu sekolah belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui guru. Yang ketiga, sekolah fokus menjalankan proyek secara internal. Lalu di tahap berkembang ada 3 juga. Yang pertama, sekolah itu sudah pernah menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian guru. Lalu yang ketiga, sekolah mulai melibatkan pihak di luar sekolah untuk membantu salah satu aktivitas proyeknya. Lalu yang terakhir di tahap lanjutannya, pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Lalu yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua guru. Lalu yang ketiga, dalam tahap lanjutan, sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan. Oke, jadi ini ya materi yang terakhir ya. Waktu dan durasi pelaksanaan tema proyek. Ya. Menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema proyek yang dipilih dapat disesuaikan dengan pembahasan tema. Lalu dalam durasinya itu bisa dari sekitar 2 minggu atau sampai 3 bulan ya. Lalu untuk yang terakhirnya, sekolah diharapkan dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk kolaborasi mengajar antar guru dari mata pelajaran yang berbeda. Nah, jadi inilah materi kita hari ini mengenai tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau dari saya pas, Pak. Dari Bu Farida ada atau tidak? Oke, baiklah. Pas. Oke, baiklah kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa materi dari saya hari ini saya sudahi ya. Dan nanti dilanjutkan kepada tugas-tugas yang ada di asinkronus yang saya harapkan dikerjakan sesuai tepat waktu atau setidaknya selambat-lambatnya jam 6 pagi ya, jam 6 pagi, keesokan harinya jam 6 pagi. Oke, baik, saya rasa cukup sampai sini. Saya kembalikan kepada Pak Ismadi. Baik, terima kasih Pak untuk materi pada hari ini, Pak. Selanjutnya Pak, kita kerjakan di asinkronus ya Pak ya? Ya, langsung kerjakan asinkronusnya tadi sesuai arahan tadi. Selambat-lambatnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke, ada lagi? Saya rasa pas Pak. Pas, Pak. Pas. Jadi kita sudah bisa keluar dari Zoom ini Pak ya? Sudah Iya bisa. Pak, iya Pak. Nah, langsung ada kerjakan asinkronusnya.